Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Ibu Muli dalam mapel Sejarah Peminatan kelas 10 IPS. Kemarin kalian sudah mempelajari tentang pengertian sejarah dan unsur-unsur dalam sejarah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang peranan manusia dalam sejarah. Manusia sebagai penggerak sejarah atau peristiwa hidupnya dalam rangka mewujudkan perubahan dan kemajuan yang dicita-citakannya. Menurut ahli yaitu R. Muhammad Ali, sejarah meneliti dan menceritakan riwayat dan perjalanan hidup manusia. Manusia sebagai pencipta, pelaku, penutur, dan sumber sejarah. Mengapa dikatakan demikian? Karena yang pertama, manusia sebagai pencipta, karena manusia yang menciptakan sejarah itu. Yang kedua, sebagai pelaku. Jadi manusia itu yang melakukan, yang berperilaku. Lalu sebagai penutur, manusia yang menuturkan atau menceritakan pengalamannya kepada orang lain. Dan orang lain yang mendengarkan pengalaman-pengalaman si penutur itu, maka manusia pula sebagai sumber sejarah. Oke, materi berikutnya yaitu tentang konsep ruang dan waktu dalam kehidupan manusia. Setiap peristiwa atau yang disebut dengan event sejarah yang dialami manusia pada masa lampau berlangsung dalam ruang atau space atau tempat dan dalam waktu tertentu. Kemudian adanya ruang membuat pemahaman kita tentang peristiwa tersebut menjadi nyata dan kita bisa membuat kategori berdasarkan ruang atau tempatnya. Misalnya kita mempelajari tentang sejarah lokal, maka kita mengetahui tempat dari sejarah yang kita pelajari, atau kita akan mempelajari tentang sejarah daerah. Misalnya kita berada di Tenggarong Seberang, kita mempelajari tentang sejarah Pulau Jawa, maka secara tidak langsung kita akan berpikir, oh seperti itu ya lokasi atau tempat sejarah di Jawa itu, dan sebagainya. Adapun konsep waktu dalam sejarah ini ada 4 hal. Yang pertama yaitu perkembangan, yang kedua kesinambungan, yang ketiga pengulangan, yang keempat perubahan. Adapun penjelasannya seperti ini. Yang pertama, perkembangan. Perkembangan adalah suatu keadaan manusia dalam suatu periode tertentu dalam sejarah yang disebabkan oleh kondisi yang terjadi sebelumnya. Jadi sejarah itu berkembang, manusia itu berkembang dari lahir, jalan, berlari, dia terus berkembang sampai hingga saat ini. Kemudian berkesinambungan. Kesinambungan adalah hal yang dianggap baik oleh masyarakat akan terus diwariskan sehingga tidak melahirkan kondisi baru. Di sini kita ambil contoh peraturan, misalnya peraturan di sekolah. Peraturan yang awalnya itu dibuat bisa jadi itu diwariskan oleh para penerusnya. Misalnya di sekolah itu ada peraturan mewajibkan siswanya untuk mempunyai rambut berukuran 2:1 bagi yang laki-laki. Ketika peraturan itu dikeluarkan dan tidak menjadi masalah di kemudian hari, tidak mengganggu proses belajar mengajar, maka peraturan itu tetap dilakukan, tetap dijalankan dan diwariskan oleh generasi-generasi berikutnya. Kemudian yang ketiga, konsep waktu itu ada pengulangan. Pengulangan di sini adalah bukan peristiwanya yang terulang, melainkan fenomenanya. Jadi peristiwanya ya tetap peristiwa pada tahun tersebut terjadi, namun bisa terjadi di tahun-tahun berikutnya. Berikutnya, konsep waktu yang keempat atau yang terakhir adalah perubahan. Perubahan yang terjadi karena pengaruh dari luar, baik secara cepat maupun secara lambat. Contohnya di sini, perubahan secara cepat apa? Misalnya terjadi bencana alam, tanah longsor, yang tadinya rumahnya baik-baik saja, karena terjadi perubahan, terjadinya tanah longsor tersebut, rumahnya bisa jadi berantakan. Kemudian kalau yang perubahan secara lambat,
perubahan secara lambat ini bisa kita lihat dari sikap karakter manusia. Dia tidak bisa berubah secara cepat, dia harus berubah secara lambat atau perlahan namun pasti. Oke, kita juga akan mempelajari tentang perubahan dan berkelanjutan dalam kehidupan manusia. Setiap peristiwa tidak berdiri sendiri dan tidak terlepas dari peristiwa yang lain. Jadi dia itu saling berkaitan, saling berhubungan. Rangkaian peristiwa yang ada merupakan peristiwa yang berkelanjutan dari peristiwa sebelumnya. Misalnya kemerdekaan negara Indonesia. Jadi peristiwa yang melatar belakangi terjadinya kemerdekaan Indonesia itu apa? Jadi seperti itu, ada sebabnya yang bisa mengakibatkan suatu kejadian itu terjadi. Oke, poin berikutnya, perubahan dan berkelanjutan dapat diketahui dengan cara membandingkan dua atau lebih kejadian pada masa lalu. Jadi kita bandingkan tuh peristiwa A dengan peristiwa B, akan muncul peristiwa C. Jadi perbandingannya seperti itu. Lanjut, pengertian dari perubahan itu sendiri adalah peristiwa atau kejadian yang membuat perbedaan baik secara cepat maupun secara lambat, seperti yang terdapat pada 4 konsep waktu materi sebelumnya. Selanjutnya, berkelanjutan sendiri itu berfungsi untuk menghubungkan periode dalam sejarah. Jadi dia itu fungsinya untuk menghubungkan antara peristiwa A dengan peristiwa B, seperti itu. Lanjut, periode atau periodisasi adalah cara untuk menandai perubahan dan berkelanjutan. Jadi ada 3 hal, yaitu perubahan, berkelanjutan, dan periode atau periodisasi. Oke, materi berikutnya adalah keterkaitan sejarah manusia dengan masa kini. Di sini kita akan mempelajari 2 poin penting. Yang pertama yaitu keterkaitan kehidupan masa lalu manusia dengan masa kini. Yang pertama, peristiwa sejarah akan saling berkaitan dengan waktu yang terus bergerak dari masa sebelumnya dan menghasilkan peristiwa baru di masa berikutnya. Contohnya seperti ini. Berdirinya negara Indonesia tidak lepas dari beberapa peristiwa yang melatar belakanginya. Misalnya, mulai dari berdirinya kerajaan Hindu-Buddha hingga Islam, masa kolonialisme dan imperialisme, hingga akhirnya dinyatakan proklamasi kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Keterkaitan dengan masa lalu membuat kita tertarik dengan peninggalan sejarah, karena banyak tuh peninggalan sejarah yang perlu kita pelajari. Dan dengan mempelajari sejarah, kita dapat membuat perencanaan masa depan dengan lebih baik dan terhindar dari jatuh dalam lubang yang sama. Baik, manfaat kehidupan masa lalu manusia untuk masa kini. Ini adalah poin berikutnya dari materi keterkaitan sejarah manusia dengan masa kini. Oke, manfaatnya apa? Sejarah membentuk kita berpikir holistik dan multi perspektif dengan memandang suatu peristiwa. Oke, poin penting berikutnya adalah manfaat kehidupan manusia untuk masa kini. Sejarah membantu kita berpikir holistik dan multiperspektif dalam memandang suatu peristiwa. Hal ini dikarenakan masa kini merupakan produk dari perkembangan masa lalu. Ada 5 manfaat kehidupan masa lalu untuk masa kini. Yang pertama yaitu sebagai panduan moral dan politik. Yang kedua, sarana mengenal lebih dekat bangsa sendiri dan bangsa-bangsa lain. Yang ketiga, memperkokoh identitas bangsa. Yang keempat, berlatih berpikir menyeluruh atau holistik dan multi perspektif. Dan yang terakhir adalah melatih berpikir secara diakronik dan sinkronik. Pertama yaitu sebagai panduan moral dan politik. Masa lalu bukan hanya sekedar waktu yang terlewat, namun juga berisi pengalaman-pengalaman baik dan buruk dalam kehidupan manusia. Contohnya,
kekerasan dan tirani oleh negara terhadap rakyat itu apabila terjadi, maka di kehidupan masa yang akan datang itu tidak boleh terjadi lagi karena kekerasan itu tidak diperbolehkan. Manfaat yang kedua yaitu sarana mengenal lebih dekat bangsa sendiri dan bangsa lain. Dengan contohnya, dengan mempelajari sejarah, kita akan lebih menghargai hal-hal yang telah kita miliki sebagai bangsa, mulai dari awal perkembangannya di Nusantara sampai terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan manfaat untuk mengenal bangsa lain adalah kita bisa mengenal atau mempelajari sistem politiknya, sistem ekonomi maupun cara kehidupan sosial budaya bangsa lain tersebut. Manfaat kehidupan masa lalu manusia untuk masa kini yang ketiga adalah memperkokoh identitas bangsa. Jadi, sejarah itu berperan penting dalam membentuk identitas bangsa dan kepribadian bangsa. Suatu masyarakat atau bangsa tidak mungkin mengenal identitas bangsa dan perkembangannya tanpa mengenal atau mempelajari sejarahnya. Manfaat yang keempat adalah latihan berpikir menyeluruh, holistik, dan multi perspektif. Contohnya, dengan membuat penelitian tentang suatu peristiwa, kita dilatih untuk melihat peristiwa dalam konteks yang lebih besar atau menyeluruh dan menggunakan banyak sudut pandang sehingga kita dapat menghasilkan banyak pertimbangan dan pendapat yang berbeda. Oke, manfaat yang terakhir adalah melatih berpikir diakronik dan sinkronik. Yang pertama dulu, cara berpikir diakronik. Ada yang tahu cara berpikir diakronik itu yang seperti apa? Oke, contohnya cara berpikir diakronik adalah, pengertiannya dulu ya. Cara berpikir diakronik adalah berpikir mengenai peristiwa sejarah secara menyeluruh dalam runtutan waktu yang panjang tetapi terbatas oleh ruang. Contohnya, kita akan membahas tentang SMA Negeri 1 Tenggarong Seberang. Oke, kapan sih SMA itu terbentuk? SMA Negeri 1 Tenggarong Seberang dahulu itu bernama SMU Negeri 3 Tenggarong Seberang yang terbentuk pada tahun 1990. Oke, seiring berjalannya waktu, SMA Negeri 3 Tenggarong Seberang itu berubah atau berganti nama menjadi SMA Negeri 1 Tenggarong Seberang yang kita kenal saat ini. Dan sudah ada sekitar 10 kepala sekolah yang memimpin sekolah tersebut, dan yang terakhir ini dipimpin oleh siapa? Ya, Bapak Iwayan Arsa. Jadi dalam waktu yang panjang sekitar kurang lebih 30 tahun yang kita bahas itu hanya satu ruang atau satu tempat, yakni SMA Negeri 1 Tenggarong Seberang. Oke. Sedangkan cara berpikir sinkronik adalah segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi pada suatu masa. Maksudnya, kita mencoba untuk mengkaji persamaan-persamaan dari suatu peristiwa yang ada. Contohnya seperti ini. Terjadi revolusi Amerika pada tahun 1776, revolusi Prancis pada tahun 1789. Jadi kita mempelajari tentang revolusinya tanpa memperhatikan waktu dan ruang atau tempat kejadiannya. Oke, demikian materi untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Apabila ada yang kurang paham, boleh tanya di kolom komentar atau WA saya pribadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua.